السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله, kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Jalla wa Ala limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-10 dari bulan Rajab tahun 1443 Hijriah, yang bertepatan dengan 10 Februari tahun 2022, kita kembali berjumpa dalam majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib untuk kita senantiasa bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita menghimbau para ikhwah sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yang terutama adalah mengenakan masker. Yang maskernya digantung pasang, karena sekarang ini penyebaran COVID semakin meluas. Kita berada di zona merah, ya. Tolong hati-hati para ikhwah, para santri, karena kalau ada satu yang terinfeksi, maka dikhawatirkan akan menyebar kepada yang lainnya. Karena kita berada dalam satu komunitas, itu sangat mudah sekali penyebarannya. Jadi tolong diperhatikan, masing-masing berupaya untuk menjaga diri dan menjaga orang lain dengan mengenakan masker dimanapun antum berada.
Barakallahu fikum. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masih dalam pembahasan Kitabul Buyu' dalam babus syarikah wal wakalah. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, ishtaraktu ana wa Ammarun wa Sa'dun, aku berserikat, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku berserikat bersama dengan Ammar bin Yasir. Demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berserikat, mereka bekerja sama fima nusibu yauma badrin, terhadap apa yang kami dapatkan dalam peristiwa Badar. Demikian hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-hadits rawahu An-Nasa'i wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Sebelum saya menjelaskan tentang kandungan yang terdapat di dalam hadis ini, penting untuk kita jelaskan terlebih dahulu tentang kedudukan hadis ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh bahwa hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, sebagaimana hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini datang dari riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an abihi, dari ayahnya. Jadi ini riwayat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini itu memiliki beberapa anak. Di antara anaknya Abdullah bin Mas'ud ada yang bernama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini itu nama beliau, itu juga kunyah beliau. Kunyahnya namanya sama, Abu Ubaidah. Itu yang masyhur. Sebagaimana Ibnu Mas'ud juga memiliki anak bernama Abdurrahman, dan juga beliau memiliki nama anak yang bernama Utbah. Jadi Abu Ubaidah, Abdurrahman dan Utbah, seluruhnya dari anak Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sekarang yang menjadi periwayat di dalam hadis ini adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang disebutkan oleh para ulama bahwa Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud ini tidak pernah mendengarkan hadis secara langsung dari ayahnya. Bahkan melihat ayahnya pun tidak. Nah, Abu Ubaidah melihat ayahnya pun tidak. Berarti beliau tidak sempat melihat ayahnya dalam keadaan hidup.
Oleh karena itu diriwayatkan oleh Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi dalam Al-Ma'rifah wa Tarikh bahwa Abu Ubaidah ditanya, "Hal ra'aita abak?" Apakah engkau pernah melihat ayahmu? Kata beliau, "La." Saya enggak pernah melihat ayah saya. Berarti ayahnya wafat dalam keadaan beliau masih kecil. Oleh karena itu riwayat Abu Ubaidah dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud dari sisi ini itu terputus. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah termasuk riwayat Abu Ubaidah dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau dalam hukum ilmu hadis ini disebut hadis yang munqati', yang terputus, sanadnya terputus. Karena Abu Ubaidah jangankan meriwayatkan hadis dari ayahnya, melihat ayahnya pun tidak. Paham ya? Dari sebab ini sebagian para ulama mereka berpegang kepada zahir dari riwayat tersebut bahwa riwayat ini terputus. Kalau riwayat itu terputus berarti dhaif. Bukankah salah satu persyaratan untuk dikatakan sebuah hadis itu sahih harus dalam kondisi apa? Ittisalu as-sanad. Sanadnya harus nyambung. Sanadnya harus bersambung mulai dari periwayat hadis yang pertama, apakah dia Bukhari, Muslim atau An-Nasa'i atau yang lainnya, dia mendengarkan dari gurunya, kemudian dari guru-gurunya dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung. As-sanadu muttasil. Itu syarat untuk dikatakan bahwa sebuah hadis itu sahih, salah satu syaratnya. Nah, sementara hadis ini itu riwayat Abu Ubaidah dari Ibnu Mas'ud, dan Abu Ubaidah tidak mendengarkan hadis, bahkan tidak sempat melihat ayahnya. Berarti hadisnya apa? Namanya apa? Munqati', terputus sanadnya. Demikian pula yang disebutkan oleh An-Nasa'i, Abu Ubaidah tidak pernah mendengarkan hadis dari ayahnya. Yahya bin Ma'in juga mengatakan Abdurrahman dan Abu Ubaidah keduanya tidak mendengarkan hadis dari ayahnya. Ibnu Hibban juga demikian mengatakan Abu Ubaidah meriwayatkan hadis dari ayahnya namun dia tidak mendengar satupun. Nah, ini yang pertama. Kalau dilihat dari sisi ini berarti sanadnya ini dhaif gitu. Cuman yang menjadi permasalahan, kalau kita kembali merujuk kepada perkataan para ulama, imam-imam al-hadis dalam hal ini, baik Ad-Darqutni, demikian pula Ali bin al-Madini dan yang lainnya, mereka menguatkan riwayat ini. Walaupun dari satu sisi terlihat bahwa Abu Ubaidah tidak mendengarkan hadis dari ayahnya, namun perlu diketahui Abu Ubaidah orang yang paling mengerti tentang hadis-hadis ayahnya, dan Abu Ubaidah tidak meriwayatkan hadis dari ayahnya kecuali dari thiqatu ashabih, orang-orang yang terpercaya dari murid-muridnya ayahnya, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi walaupun tidak disebutkan ini Abu Ubaidah meriwayatkan hadis dari siapa, karena kalau dia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud sementara dia tidak mendengarkan hadis dari Ibnu Mas'ud. Namun beliau tidak menyebutkan siapa perantara antara beliau dengan Abdullah bin Mas'ud,
Karena beliau tidak meriwayatkan dari satu orang, tapi dari beberapa orang yang mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang thiqah dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Ali bin Abdullah al-Madini, gurunya Imam al-Bukhari, ketika beliau menyebutkan riwayat Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, huwa munqati'un wa huwa hadithun thabtun. Ini hadis terputus, munqati', akan tetapi hadis ini kokoh, hadis ini sahih. Luar biasa ini. Ya, ini termasuk faedah dalam ilmu hadis. Terkadang ada seorang dia meriwayatkan hadis secara mursal, dia tidak menyebutkan siapa, dari siapa dia meriwayatkannya, tapi justru para ulama mensahihkan. Ini salah satunya. Walaupun secara zahir hadisnya ada yang terputus, namun mereka menetapkan Abu Ubaidah tidak mengambil riwayat dari ayahnya kecuali dari orang-orang yang terpercaya dari murid-murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian pula yang disebutkan oleh Ya'qub bin Syaibah, kata beliau, innamastajaza ashabuna ay yudkhilu hadits Abi Ubaidah an abihi fil musnad, yani fil hadits al muttasil, lima'rifati Abi Ubaidah bi hadits abihi wa sihhatiha wa annahu lam ya'ti fiha bi haditsin munkar. Kata Ya'qub bin Syaibah, sesungguhnya para sahabat kami, mereka membolehkan, mereka menyetujui untuk memasukkan, menggolongkan hadis Abu Ubaidah dari ayahnya Ibnu Mas'ud ke dalam hadis yang muttasil, yang bersambung, padahal asal riwayatnya terlihat terputus, tapi para ulama menggolongkannya termasuk hadis yang bersambung, yang muttasil. Kenapa? Karena Abu Ubaidah sangat mengerti tentang hadis ayahnya dan kesahihannya, dan bahwa Abu Ubaidah tidak pernah meriwayatkan hadis dari ayahnya dengan membawa hadis yang mungkar. Jadi dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah juga menunjukkan bahwa riwayat Abu Ubaidah dari ayahnya adalah riwayat yang sahihah. Ini juga yang ditegaskan oleh Ad-Daruqutni rahimahullah ketika beliau menyebutkan riwayat Abu Ubaidah dari ayahnya, beliau mengatakan sanadnya sahih, tidak ada cercaan padanya. Demikian pula yang disebutkan oleh At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar, dan beliau menyebutkan bahwa Abu Ubaidah ini mengambil riwayat dari orang-orang yang khusus dari ayahnya. Inilah yang menjadi sebab mengapa kami menjadikannya sebagai hujjah. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa, kata beliau, inna Aba Ubaidah lam yasma' min abihi lakin huwa alimun bihali abihi mutalaqqin li atharihi min akabiri ashabi abihi. Disebutkan bahwa Abu Ubaidah tidak mendengarkan hadis dari ayahnya, akan tetapi Abu Ubaidah orang yang sangat mengerti tentang kondisi riwayat ayahnya, dan beliau mengambil riwayat-riwayat dari ayahnya dari para murid-murid seniornya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu kata beliau, sara an-nasu yahtajjuna bi riwayat ibnihi anhu wa in qila innahu lam yasma' min abihi. Kaum muslimin, para ulamaul hadis, mereka berhujjah dengan riwayat Abu Ubaidah dari ayahnya meskipun dikatakan bahwa beliau tidak mendengarkan hadis dari ayahnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, Abu Ubaidah lam yasma' min abihi lakin riwayatihi anhu sahihah. Abu Ubaidah tidak mendengarkan hadis dari ayahnya, akan tetapi
riwayat-riwayat beliau dari ayahnya adalah riwayat-riwayat yang sahih. Kesimpulannya dari apa yang kita bahas ini, bahwa hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah hadis yang sahih. Hadis ini sahih meskipun disebutkan bahwa ini merupakan riwayat Abu Ubaidah dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Ubaidah tidak mendengarkan hadis dari ayahnya, namun beliau mengambil riwayat ayahnya dari orang-orang yang terpercaya, dari murid-murid seniornya ayah beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun fikih kandungan yang terdapat di dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka ini sepakat pada peristiwa Badar. Kita mengetahui dalam sejarah bahwa perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriyah itu pada asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, mereka berangkat bukan untuk perang. Iya kan? Tujuan mereka bukan untuk perang, akan tetapi untuk mengambil barang-barang yang dibawa oleh Abu Sufyan dari negeri Syam, merampas harta mereka. Itu sebenarnya asalnya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menghendaki lain, maka meletuslah perang Badar. Nah, dalam peristiwa itu Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan Sa'ad bin Abi Waqqas mereka sepakat bahwa kita berserikat. Mereka bekerja sama ini. Dalam hal apa? Dalam hal apa yang kita dapatkan dalam peristiwa Badar. Bahwa apapun yang kita dapatkan dalam peristiwa Badar itu menjadi milik kita bersama, dan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Nah, lanjutan dari hadis ini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Falam aji ana wa Ammar bi syai'." Saya, kata Ibnu Mas'ud, dan Ammar bin Yasir enggak dapat apa-apa dalam peristiwa perang Badar, enggak mendapatkan apapun. Wa jaa Sa'dun bi asirain, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan 2 tahanan dari kaum musyrikin. Ibnu Mas'ud enggak dapat, Ammar bin Yasir tidak mendapatkan. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas dapat. Mereka sudah bersepakat untuk kerjasama ini. Apapun yang mereka dapatkan dalam peristiwa Badar itu menjadi milik mereka bersama, berserikat. Sehingga apa yang didapatkan oleh Sa'ad dari 2 tahun tersebut menjadi milik mereka bertiga. Ini yang disebut syarikatul abdan. Para ulama menyebutnya syarikah al-abdan. Nanti akan kita terangkan apa yang dimaksud syarikatul al-abdan itu. Jadi ini kandungan yang terdapat di dalam hadis ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya kerjasama seperti ini. Ini disebut syarikatu al-abdan, syarikatul abdan. Al-abdan dari badan, tubuh. Ya. Sebagaimana ini juga disebut syarikatu al-a'mal, syarikatu as-sana'i'. Gimana syarikat ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Yang dimaksud syarikatul abdan ya adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama, dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu dengan kemahiran mereka, dengan keahlian mereka dalam hal-hal yang diperbolehkan. Misalnya begini, si A bekerja sama dengan B dalam hal menjahit pakaian, maka apa saja yang didapatkan oleh si A dari penghasilan menjahit, demikian pula yang didapatkan oleh si B dari penghasilan menjahit, itu menjadi milik mereka bersama, yang keuntungannya kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Apakah pembagiannya 50-50 atau mungkin yang ini 40 atau ini 60%, sesuai kesepakatan, tanpa memiliki modal. Modalnya adalah kemahiran, kepintaran seseorang untuk melakukan sesuatu, menjahit atau menjadi kontraktor, bangun rumah atau apa saja. Si A dan si B sudah bekerja sama atau lebih dari dua orang ya, sehingga mereka membentuk semacam CV, semacam sebuah perusahaan, sehingga keuntungan apapun baik yang dihasilkan oleh si A atau yang dihasilkan oleh B atau mungkin C, berapapun jumlahnya mereka yang bekerja sama, maka itu semua dikumpulkan lalu kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Boleh jadi si A lebih banyak mendapatkan penghasilan, boleh jadi pula si B lebih banyak mendapatkan penghasilan daripada si A. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Abdullah bin Mas'ud gak dapat apa-apa, Ammar bin Yasir gak dapat apa-apa dalam peristiwa Badar. Sebaliknya Sa'ad bin Abi Waqqas datang membawa nilai 2 tawanan, dia mendapatkan itu. Nah, itu menjadi milik mereka bertiga bersama, hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Nah, cara kerjasama yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama seperti madhab Asy-Syafi'i, madhab Al-Zahiriyah, mereka menganggap bahwa ini sistem kerjasama yang batil, yang tidak sah. Alasan mereka karena di dalamnya terdapat gharar, ada ketidakjelasan, tidak diketahui ya, yang ini yang akan menghasilkan atau yang itu yang menghasilkan. Boleh jadi kemudian si A mengetahui B ini lebih bersungguh-sungguh, akhirnya dia bermudah-mudahan, sudah kan ada penghasilan dari si B ya. Atau mungkin juga sebaliknya, sehingga dikhawatirkan terjadi kezaliman dalam hal ini. Namun jumhur ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa kerjasama dengan cara yang demikian diperbolehkan. Salah satu dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah adalah hadis ini, hadis Abdullah bin Mas'ud, dan ini adalah hadis yang sahih. Keuntungan sesuai kesepakatan, sebagaimana kita sebutkan tadi. Kalau mereka sepakat 50%, maka sesuai kesepakatan, atau ada yang dilebihkan daripada yang lain, sesuai kesepakatan ya. Boleh jadi si A misalnya dia punya keahlian lebih, sehingga dia disetujui oleh rekannya yang lain, dia berhak mendapatkan yang lebih.
karena ada kemungkinan dia lebih dapat mendapatkan pelanggan yang lebih banyak misalnya. Tidak mengapa. Intinya bahwa kerjasama yang seperti ini yang disebut syarikatul abdan, masing-masing bekerja dengan keahliannya, dengan skill yang masing-masing dimiliki oleh mereka, lalu kemudian ketika menghasilkan maka dibagi sesuai kesepakatan. Yang sahih adalah pendapat jumhur ulama bahwa ini diperbolehkan. Disebut syarikah al-abdan, syarikah al-a'mal, syarikah as-sana'i', as-sina'ah. Kerjasama jenis yang kedua ada yang disebut syarikatul inan, syarikatul inan. Yang dimaksud syarikatul inan adalah dua orang bekerja sama, masing-masing memasukkan modal, masing-masing masukkan modalnya. Jadi masing-masing mengeluarkan uang dan masing-masing dari mereka bekerja. Jadi keduanya sebagai pemodal, keduanya sebagai pengelola. Ini yang disebut al-inan. Kata para ulama, mengapa disebut al-inan? Dari kata anna. Anna yaitu arada lahu, nampak baginya untuk melakukan kerjasama dengan sahabatnya, dengan rekannya. Si A dan si B mereka bersepakat. Si A masukkan uang 50 juta, si B masukkan 50 juta. Atau mungkin si A lebih besar 100 juta, si B 50 juta, terserah. Sesuai kesepakatan. Tapi masing-masing dari mereka memasukkan, menggelontorkan modal. Nah, lalu kemudian mereka bareng dalam hal mengelola. Masing-masing mengelola, masing-masing bergerak, bukan salah satu pihak. Si A mengelola, si B juga mengelola. Mengelola di sini maksudnya tidak harus si A langsung, boleh jadi dia mewakilkan. Tidak langsung si A, dia mewakilkan pada seorang, kamu sebagai wakil saya untuk kerjasama dengan si B, boleh. Dan para ulama sepakat tentang diperbolehkannya bisnis yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini. Dan keuntungannya sesuai kesepakatan, sesuai kesepakatan sebagaimana kita sebutkan tadi, apakah 50-50 atau ada yang dilebihkan. Apabila misalnya mereka tidak menetapkan dalam perjanjian itu tentang berapa keuntungan masing-masing, misalnya tidak ada disebutkan, kata para ulama, maka keuntungan kalau tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka keuntungan tersebut diberikan kepada masing-masing pemodal sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan, sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkan. Siapa yang lebih besar maka dia mendapatkan persentase yang lebih banyak. Kalau misalnya contohnya si A memasukkan 400 juta, si B memasukkan 600 juta, dan tidak ada kesepakatan dalam perjanjian berapa masing-masing akan mendapatkan keuntungan, maka disesuaikan jumlah modal yang mereka masukkan. Yang ini 400 juta berarti keuntungannya 40
Yang ini 600 juta berarti keuntungannya 60%. Dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian juga dihitung dari modal yang dimasukkan sesuai kadar masing-masing yang mereka masukkan, jumlah dan nominal modal tersebut. Ini diperbolehkan, sepakat para ulama. Yang ketiga yang disebut al-mudharabah. Al-mudharabah, dan ini termasuk jenis kerjasama yang masyhur, jenis al-mudharabah. Al-mudharabah ini salah satunya pemilik modal, yang satunya penggeraknya. Ya. Si A misalnya dia punya uang, si B enggak punya modal, tapi dia sanggup untuk menjalankan. Maka ini disebut mudharabah. Si A dia cuman punya uang, tapi dia enggak bisa bekerja. Maka dia datangi si B, gimana kalau kita kerjasama? Ya, kamu yang mengelola dalam bidang ini, dalam bidang itu, misalnya sesuai kesepakatan. Maka si B pun menjalankan modalnya, membeli ini, membeli itu untuk diperdagangkan. Dan ini juga merupakan bentuk kerjasama yang diperbolehkan dalam syariat. Tidak ada masalah dalam hal yang seperti ini. Keuntungannya sesuai kesepakatan, ya. Dan tidak diperbolehkan menentukan kadar jumlah nominal keuntungan setiap bulan. Ini sudah kita terangkan pada pembahasan rukun-rukun kerjasama, syarat-syarat kerjasama. Tidak boleh si A mengatakan, karena dia sebagai pemodal, dia mengatakan pada si B, pokoknya saya setiap bulan harus dapat, saya setiap bulan harus dapat 5 juta lah, ya. Selebihnya ya terserah kamu, yang penting tiap bulan saya dapat 5 juta. Ini tidak diperbolehkan, haram, tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar hitung-hitungan target, misalnya si B melihat kondisi pasar, oh kalau kita berbisnis ini misalnya, ini targetnya dalam sebulan kemungkinan kita bisa mendapatkan keuntungan 10 juta misal, target, harapan, keinginan, ya, sehingga insya Allah kemungkinan kalau melihat peluang-peluang yang ada di pasar, kamu bisa mendapatkan 5 juta per bulan kalau kita keuntungannya 50-50, kemungkinannya demikian. Tapi kan belum tentu, ya. Ternyata ketika si B menyampaikan itu, ya, bulan pertama betul 10 juta, bulan kedua untung lagi 10 juta, bulan ketiga tekor. Si A ngamuk-ngamuk, loh ente kadzab, pendusta, penipu kamu ini. Kamu kan ketika awal mengatakan bisa setiap bulan 10 juta, ini kenapa kita tahu bulan ini nggak dapat sama sekali? Itu kan target, belum tentu bisa terwujud. Itu harapan, ya. Kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung, kadang-kadang untungnya lebih berlipat. Maka tidak, sekali lagi tidak diperbolehkan menentukan nominal keuntungan, ya. Tapi keuntungan itu pembahagiannya, kata para ulama, juz'un musya'. Pembagiannya berdasarkan persentase, berapa persen harus, ya. Tidak boleh ada nominal tertentu, tapi persennya berapa persen, pemodal berapa persen, dan sebagai mudharib yang menjalani bisnis tersebut
berapa persen. Jenis yang ketiga yang disebut syarikatul wujuh. Syarikatul wujuh, kerjasama al-wujuh. Wujuh dari wajah, wajah dari jah, kedudukan seseorang. Antum orang Balikpapan ingin membuka peluang bisnis di Jakarta, tapi di Jakarta antum tidak punya kenalan, ya, untuk bisa masuk ke seorang pedagang besar misalnya. Antum nggak dikenal, tapi kamu punya teman di Jakarta yang teman kamu ini punya nama, dia diketahui, dia dikenal dengan amanahnya, orang-orang tahu, para pedagang ngerti dia. Nah, kamu kalau langsung masuk ke pasar Jakarta, nggak ada orang yang mau memberi pinjaman kepadamu, nggak ada. Karena orang-orang tidak mengenal kamu. Siapa kamu? Orang Balikpapan. Dia punya teman di Jakarta. Di Jakarta orang ini dikenal. Akhirnya dia menghubungi temannya. Gimana? Saya ingin bekerja sama dengan kamu karena kamu orangnya dikenal di Jakarta. Ya, kamu yang menghubungi orang-orang yang ada di Tanah Abang misalnya, pedagang-pedagang besar yang ada di sana. Kita ajak kerjasama, ya, dimana kita mengambil barang dia, lalu kemudian kita bisniskan barang itu. Jadi mereka ini nggak punya modal, ya, tapi mengandalkan jah, ketenaran, dia diketahui, sehingga ketika orang yang dikenal di Jakarta ini dia menghubungi pedagang fulan, ya, kami ingin mengambil dari barang antum yang nilainya sekian ratus juta misalnya, kami yang akan mengelola. Oh iya, kamu saya kenal, tidak apa-apa, bayarnya nanti belakangan. Jadi nggak punya modal. Nah, kemudian barang itu mereka ambil, mereka perdagangkan, keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan antara orang Balikpapan dengan orang Jakarta yang dikenal itu. Nah, ini disebut syarikatu al-wujuh, ya. Dan para ulama juga berselisih tentang kerjasama yang seperti ini. Madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Zahiriyah menganggap bahwa ini kerjasama yang batil. Namun madhab Al-Hanafiyah, demikian pula Hambali, dan dinukil bahwa ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa ini diperbolehkan. Karena asal hukumnya syarikah itu, asal hukumnya adalah al-ibahah, diperbolehkan, sampai ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa itu tidak diperbolehkan. Dan ini yang zahir, yang rajih insyaallah, bahwa syarikatul wujuh, kerjasama dengan sistem ini wujuh, adalah hal yang diperbolehkan. Ada yang kelima disebut syarikatul mufawadah. Syarikatul mufawadah ini lebih umum sifatnya, ya, lebih umum sifatnya, mencakup semua yang kita sebutkan tadi, mencakup syarikatul inan, mencakup abdan, mencakup wujuh, mencakup mudharabah, semua ada di situ. Ya. Gimana itu? Mereka misalnya 5 orang atau 10 orang sesuai kesepakatan, mereka semua bersepakat untuk berserikat, bekerja sama, ya. Tapi masing-masing dengan keinginannya. Si A dia ingin membuka konter HP misalnya, si B ingin membuka toko mebel, si C ingin membuka toko komputer, dan seterusnya, masing-masing, ya. Si A ingin meminjam, silahkan. Si B punya modal sendiri, silahkan. Jadi sangat umum sekali.
syarikat al-mufawadah ini. Keuntungannya nanti dikumpulkan sesuai dan dibagi sesuai kesepakatan. Si A ingin menjual dengan memberi kredit kepada orang. Si B-nya mau menjual tidak boleh kredit, harus cash. Si C punya cara yang lain lagi. Dari cara-cara yang asal hukumnya diperbolehkan. Hasilnya sesuai apa yang mereka sepakati. Itu menjadi milik mereka secara bersama. Ini disebut syarikatu al-mufawadah. Ya, dan syarikah al-mufawadah ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama menganggap ini cara yang batil. Cara yang batil karena mengandung gharar, juga mengandung sesuatu yang majhul, yang tidak ada kejelasan. Ya, dan ada unsur gamblingnya, ada unsur judinya. Ya. Sehingga model yang seperti ini kata para ulama ditinggalkan, walaupun ada sebagian para fuqaha yang membolehkan syarikah al-mufawadah ini. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, secara ringkas jenis-jenis kerjasama yang disebutkan oleh para ulama. Yang kerjasama itu kembali kepada 5 sistem ini. Para ulama mengatakan bahwa ini berdasarkan istiqra, penelitian, dan melihat berbagai macam jenis kerjasama yang ada di tengah-tengah manusia pada saat mereka berserikat, itu tidak keluar dari 5 cara ini. Syarikatul inan, bekerja sama, masing-masing memasukkan modal, masing-masing mengelola. Syarikatu al-mudharabah, yang satu pemodal, yang satu pengelola. Syarikatu al-abdan, ya, masing-masing bekerja sesuai dengan keahliannya walaupun tanpa modal. Syarikatu al-wujuh, yaitu mereka yang bekerja sama mengandalkan ketenarannya, dia dikenal oleh para pedagang sehingga dia memungkinkan untuk mengambil barang mereka lalu mereka mengelola. Dan syarikatul mufawadah, yang mencakup seluruh jenis kerjasama tersebut. Saya kira sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.